Kali ini kita punya kasus HP 431. Ketika dicolok charger, indikator nyala putih normal ya. Tetapi kipas, nah ketika kita coba jumper tombol power, belum ya, kita coba jumper. Nah, indikator sudah menyala, tampilan sudah menyala. Sistem fan 90B ada bermasalah dan ternyata memang si kipasnya dia tidak mau berputar ya. Tapi setelah kita coba pakai tangan digerakkan, kalau teman-teman menyadari ini arah perputarannya terbalik. Harusnya ada berputar ke sebelah sini. Tapi dia berputar. Oh, sorry, mati lagi. Aduh. Ya karena ada sistem fan dan tidak ada sistem operasi. Kita coba ya. Kita putar sedikit. Dia berputar. Berputar pemirsa. Tuh, perputarannya lambat sekali. Tidak seperti biasanya. Dan setelah kita cek tegangannya, kita coba. Mati lagi. Sorry, ini pakai satu tangan. Kita coba cek tegangannya, kumahnya. Oh, kita jumper lagi. Bismillah. Masih sistem fan tidak menyala, kita cek tegangannya. Sebelum keburu mati lagi. Pin 1 tidak ada tegangan, harusnya ada. Ridiculous. Susah sekali. Mohon maaf pemirsa. Soalnya kalau pakai tripod harus nyeting lighting dan lain-lain itu bisa sampai 1 jam karena masih pakai alat seadanya ini. Aduh. Saya lah. Kita cek sebelum di on kan tegangan di pin 1 masih kosong, pin 2 juga kosong, pin 3 kosong. Kita sekarang nyalakan. Oke, dia sudah menyala. Di pin 1 ada 3,3, di pin 2 1,2. Ini harusnya tidak 1,2 ya. Terlalu kecil. Dia harusnya ada 5 volt. Kalau yang pin 3 itu jelas ground. Nah, di sini ada bermasalah. Oke, nanti kita cek kenapa hanya ada 1,2. Kita akan coba cek di skematik untuk HP 431 dengan kode board. Kode boardnya di mana? Kode boardnya ada di bagian belakang mainboard, di bagian bawah mainboard. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan di part yang kedua, kasus HP 431. Layar laptop nyala normal, tapi kasusnya fan tidak berputar dengan kecepatan sebagaimana mestinya. Bahkan dia tidak berputar sama sekali sehingga menyebabkan laptop ini overheated. Di part sebelumnya, video real barusan, kita sampai kepada pencarian part number atau kode mainboard. Nah, untuk kode mainboardnya, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ternyata untuk kode mainboardnya adalah berapa nih? Nah, kita cek setelah searching. Setelah searching di internet, googling, ternyata kita menemukan bahwa untuk skematik dari mana ini? Oh, ini. Nah, skematiknya. Nah, ini skematiknya. Jadi kita ada bagian section untuk kipas. Nah, bisa di sini ya.
Dan saya sudah membuat coret-coret sedikit, bisa dilihat. Jadi permasalahannya seperti yang dilihat di sini ada pada QH4 atau QH4. QH4 di MOSFET ini dia broken atau terbakar ya. Jadi dia terbakar. Nah, bisa dilihat juga di tampilan. Nah, kasusnya kenapa dia bisa terbakar saya tidak tahu, mungkin karena overload atau apa ya. Hanya yang jelas di sini untuk pin 1 itu dia bersumber dari pin 1 3,3 volt, kemudian untuk pin 3 ya, pin 3 ini langsung nyambung ke ground, pin 3 langsung ke ground, dan yang bermasalah adalah di pin 2. Jadi di video sebelumnya untuk pin 2 ini seharusnya dia nyambung ke 5 volt ya, di 5 volt seharusnya. Tapi karena kita bermasalah di QH4 ini, sehingga dari source, meskipun ada gate, tegangan dari gate ini, dari power manager untuk kipas dari embed controller, dari EC, itu tidak bisa berfungsi optimal. Oleh karena itu, solusi yang akan kita lakukan adalah dengan menjumper jalur dari source 5 volt ini, kita langsung jumper ke drain, pin drain ini, sehingga otomatis pin 2 pada soket kipas yang kabel berwarna merah ini akan mendapatkan tegangan 5 volt. Namun konsekuensinya, karena kita melakukan penjamperan secara langsung, artinya dia tidak akan terkontrol dengan embed controller, power managernya. Dalam artian, dia akan selalu mendapatkan nilai konstan 5 volt ya. 5 volt terus konstan, artinya kipas akan menyala dengan kecepatan yang sama, baik kondisi CPU, kondisi mainboard atau chipsetnya itu panas ataupun tidak, maka akan menyala dengan kecepatan 5 volt dan berdampak kepada konsumsi daya pada baterai. Tapi karena baterainya juga laptop ini sudah drop dan akan selalu menggunakan AC power, it's okay, no problem. Jadi lebih baik kipas nyala terus meskipun itu tidak, ya you know lah. Jadi kita akan mengangkat MOSFET ini, kita akan angkat, lalu kita akan menjumper dari source tegangan 5 volt ini, kita akan langsung bypass ya, bukan di bypass ya, di jumper ke drain, sehingga drain ini dia akan langsung masuk ke pin 2. Nah, sebelum diangkat kita akan coba dulu cek jumper menggunakan pinset ya, menggunakan pinset. Kita akan coba jumper dulu menggunakan pinset. Kita nyalakan dulu. Nah, ini belum nyolok. Kita colokkan dulu sumber powernya. Bismillah. Indikator sudah nyala. LED di bawah juga ini sudah menyala, ini LED-nya sudah menyala, harusnya dia sudah bisa berputar, tapi kipas tidak ya. Kita cek dulu tegangan yang ada. Kita cek dulu mana tadi teh. Oke. Ini indikator masih menyala. Sini. Gitulah. Hadir ya, 3,3 volt di pin 1. Kemudian di pin 2 dia hanya ada 1,1 atau 1,2. Dan di pin 3 jelas itu kosong. Sedangkan di sini pin berapa ini, QH4 yang jebol itu ya. QH4 di bagian source-nya dia ada 5 volt. Nah, ada 5 volt, jadi kita akan langsung jumper ke sini karena di sini hanya ada
1,1 harusnya kita dia 5 volt ya, variabel menggunakan power manager, sinyal power manager untuk fan, untuk kipas dari yang bersumber dari embedded controller. Kita tidak akan menggunakan itu, jadi kita bypass saja langsung. Dan kita coba bypass atau kita jumper menggunakan pinset. Maka kipas akan berputar dengan cepat. Nah, bisa dilihat ya. Kipas berputar. Jadi kita coba matikan dulu. Sumber powernya sudah mati. Sorry, lupa ini harus dilepas dulu. Kipasnya dilepas dulu. Bagusnya juga sih dengan fannya. Kalau di blower ini bisa kena panas. Ini bahaya nih, nanti bisa meleleh. Baiklah, kita pakai solder biasa saja. Kita beri sedikit flux. Oke. Bismillah. She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want. Oke, sudah geser. Never too far away, loving for another day. But she asked for something more. Ya, sudah, alhamdulillah. Let's clean the mess. She asked for something beautiful. She asked for something beautiful. She mystifies me. Tell me what I did wrong, I plead. Never did I think we would be loving for another day. But she asked for something more. She asked for. Setelah ini kita nyalakan apakah error sistem fan seperti di video part pertama masih ada atau tidak. Sekarang kita nyalakan dulu. Ups, sorry. Allah, pizza. Belum dicolok ininya, woi. Kita cek tegangannya apakah di pin 2 itu sudah muncul tegangan 5 voltnya atau belum. Kita akan cek dulu. Kalau tadi kan 1,1 ya. Nyala. Alhamdulillah. Kita cek. Wah, cepat sekali. 5 volt. 5 volt sudah hadir dan dia konstan 5 volt. Agak bising, tapi untuk pemakaian sendiri saya lebih prefer kipas berputar cepat saja. Yang penting kita coba pasangkan di motherboard bawaannya. Mudah-mudahan bisa menyala. Make sure everything is okay. Sementara dulu aja, yang penting kita bisa masukkan ini nih.
Oke, ini belum. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di sini hanya muncul CMOS reset. Enter to reboot the system. Tapi yang jelas dia sudah masuk ke sistem boot ya. Nah, harddisk karena memang belum ada harddisk. Tapi yang jelas nggak ada muncul error atau notifikasi untuk sistem fun yang bermasalah. Baik, kita lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada permasalahan, kendala dengan laptop ataupun device pemirsa, bisa japri via WhatsApp ataupun via Telegram. Feel free to ask anything. Just let me know in the comment below, oke? Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kepada para master-master user di sana, mohon masukannya juga jika yang disampaikan masih banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.